Mulai sekarang jangan pernah membuang sendal bekas yang sudah rusak atau sudah putus seperti ini teman-teman. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara memanfaatkannya agar bisa kita pergunakan kembali. Jadi saya akan membuat sebuah alat yang dimana alat ini nanti akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Cukup bermodalkan dari barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita saja. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan satu sendal saja, satu sendal yang sudah tidak terpakai ya. Saya akan menggunakan sendal yang ini saja teman-teman. Nah ini sudah tidak terpakai. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah ini kita cuci terlebih dahulu karena ini sangat kotor sekali teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah kita potong pada bagian sampingnya. Jadi kita bikin persegi panjang teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Setelah kita potong, untuk pada bagian sebelah sini tidak perlu kita hilangkan karena nanti ukurannya akan terlalu kecil teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu pipa PVC. Saya menggunakan ukuran setengah in atau bisa kita ganti dengan menggunakan ukuran yang 3/4 atau bebas, yang penting menggunakan barang bekas saja teman-teman. Nah untuk langkah selanjutnya adalah pipa PVC ini kita ukur. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 11 cm. Kita potong 2 potong teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, pada bagian pipa ini yang ada gambarnya ini kita belah teman-teman. Jadi ini kita hilangkan dua-duanya. Tapi kalau misalkan pipanya tidak ada gambarnya, bisa kita ukur kurang lebih sekitar 1 jari seperti ini ya, atau 1 cm. Untuk memotongnya tidak harus menggunakan mesin gerinda potong. Kita bisa menggunakan gergaji pipa atau gergaji besi seperti ini teman-teman. Yang penting kita menggunakan alat seadanya saja. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah kita siapkan satu bahan yang tentunya harganya juga lumayan murah, sekitar Rp2.000, atau bisa menggunakan yang bekas saja, yaitu sambungan T. Ini kita sesuaikan dengan ukuran pipa. Kalau setengah kita menggunakan ukuran yang setengah ya. Kita masukkan pada bagian sebelah kanan dan juga pada bagian sebelah kiri sampai mentok seperti ini. Nah untuk langkah selanjutnya adalah kita siapkan sendal yang sudah kita potong tadi teman-teman. Ini kita taruh pada bagian tepat tengah-tengah seperti ini ya. Nah seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah sini teman-teman kita ukur. Nah pada bagian tengah-tengah ini yang ada sambungan T-nya kita ukur seperti ini. Kemudian ini kita bentuk seperti ini teman-teman. Nah pada bagian yang saya garis ini teman-teman, ini kita hilangkan. Ini kita masukkan ke bagian cowakan pipa yang sudah kita cowak tadi teman-teman. Kita masukkan seperti ini ya, ke bagian kanan dan juga ke bagian sebelah kirinya. Kemudian di sini kita siapkan satu pipa lagi. Untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan saja, bisa pendek maupun panjang teman-teman. Saya menggunakan kurang lebih sekitar 30 cm ya. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Pada bagian potongan sendalnya ini usahakan lurus ya teman-teman. Pada bagian sebelah sini ini lurus, jangan sampai berbelok-belok. Kemudian pada bagian sebelah sini untuk cara mengaturnya kita bikin sedikit miring seperti ini, jangan tegak lurus ya. Nah seperti ini atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian supaya dia tidak mudah berputar, pada bagian sebelah pipanya ini bisa kita tambahkan sedikit lem ya. Bisa menggunakan lem Korea, lem G, atau menggunakan lem pipa. Pada bagian sendalnya juga sama, saya lem seperti ini.
Oke, seperti ini teman-teman. Dan alat ini sudah bisa kita pergunakan. Pada bagian sebelah sini jangan dilem ya, supaya nanti bisa kita ganti dengan menggunakan yang panjang juga. Jadi bisa dibongkar pasang seperti ini. Oke teman-teman, jadi rumah yang saya tinggali, rumah kontrakan ini teman-teman, pada bagian depannya itu terdapat kaca jendela. Ini sering sekali terkena air hujan sehingga mudah sekali kotor. Bisa terlihat ya, sebagai contoh seperti ini, banyak sekali bekas-bekas air dan juga debu pada bagian depan kacanya. Ini bisa terjadi juga pada bagian pintu kaca yang berada di depan rumah kita. Kalau misalkan pintu rumah teman-teman itu ada kacanya ya teman-teman, ataupun jendela, bisa terlihat ya. Jadi alat yang sudah kita buat tadi teman-teman bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita, yaitu membersihkan jendela kaca maupun membersihkan pintu kaca. Sebagai contoh ini tinggal kita semprot saja dengan menggunakan air sabun ya untuk membersihkannya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau untuk pada bagian atas, kalau misalkan tidak terjangkau, nanti kita bisa menggunakan pegangan yang lebih panjang. Nah bisa terlihat teman-teman, ini sangat mudah sekali untuk cara menggunakannya ya. Nah bisa terlihat ya, jadi akan sangat membantu sekali pekerjaan kita. Nah bisa terlihat ya teman-teman, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali, lebih kinclong daripada sebelum kita bersihkan. Bisa kita pergunakan untuk menghilangkan air-air di teras rumah kita. Kalau misalkan terdapat air bekas hujan, bisa kita hilangkan dengan menggunakan alat seperti ini. Supaya tidak jongkok, kita bisa menggunakan yang lebih panjang ya. Jadi ini fleksibel, sangat mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja kita sudah mendapatkan alat yang benar-benar sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Pada bagian pegangannya nanti bisa kita ganti lebih panjang. Pada bagian sendalnya juga bisa kita modifikasi lagi supaya lebih panjang menggunakan dua sendal. Ini adalah beberapa alat yang saya buat dari barang-barang bekas. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan barang-barang bekas ini kita buang teman-teman. Ini bisa kita pergunakan untuk mengambil sampah, kemudian ini untuk membersihkan sampah, kemudian ini untuk mengambil benda-benda logam pada bagian sekitar rumah kita ya, paku, sekrup maupun baut. Kemudian ini bisa kita pergunakan untuk jemuran. Ini dari barang bekas semuanya teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau misalkan ada barang-barang bekas bisa kita manfaatkan, jangan pernah kita buang. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.